Mbak Elsa, monggo. Oke, terima kasih, Kang Widi. Selamat malam, Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu di sesi webinar kita sekali ini. Webinar yang cukup istimewa kalau menurut saya. Webinar ini topiknya mengenal suku negara retail. Bintang tamunya ini Ibu Direktur sendiri, ya. Jagoannya suku retail kita dari Direktorat DJPPR, Ibu Dwi Irianti. Selamat malam Ibu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga buat Pak Sony dan teman-teman dari BRI Tokyo yang sudah meluangkan waktu untuk datang di seminar ini dan juga teman-teman semuanya. Sebelumnya kami mohon supaya Pak Sony memberikan ya pengantar lah sedikit untuk seminar kita. Silakan Pak Sony. Terima kasih. Yang saya hormati Ibu Dwi Irianti Hadiningdia, Direktur Pembiayaan Syariah DJPPR, Kementerian Keuangan, selaku narasumber pada webinar kali ini. Bapak Emil Azhari, Kepala BNI Tokyo, Pak Dhani Nugroho, juga dari BNI Tokyo, dan Pak Elham Septriansyah, para pengurus dan anggota Ikanastan Asia Timur, jadi Asia Timur, kemudian para pengurus dan anggota PPI Korda Chogoku, kemudian para pengurus dan anggota Ikatan Persaudaraan Traini Indonesia di Jepang. Para hadirin sekalian yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama tentu kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada malam ini kita bisa melakukan kegiatan sosialisasi sukuk retail SR013. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada pejabat Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko beserta jajarannya yang sudah berkolaborasi dengan pengurus Ikanastan Asia Timur dalam pelaksanaan webinar malam hari ini. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu hadirin yang sudah hadir. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mendorong upaya peningkatan kemandirian sumber pembiayaan APBN kita dari pasar keuangan domestik, pemerintah telah menerbitkan serangkaian instrumen surat berharga negara retail yang ditujukan kepada investor individu di dalam negeri. Penerbitan SBN Retail memiliki nilai strategis dalam upaya melakukan pendalaman pasar domestik, meningkatkan inklusi keuangan yang efektif, juga mendorong terwujudnya transformasi masyarakat yang tadinya dari saving oriented society menuju investment oriented society. Di antara produk SBN Retail tersebut adalah sukuk retail. Ini mulai diterbitkan tahun 2009. Sejak 2009 pemerintah secara rutin telah menerbitkan sukuk retail. Pada saat ini pemerintah menerbitkan sukuk retail yang ke-13 yang akan disosialisasikan malam ini. Sepanjang penerbitannya dari tahun 2009 sampai dengan 2020 Maret itu sudah mencapai 170 triliun rupiah dengan jumlah investor sebanyak 302.000 lebih investor yang tentunya tersebar di seluruh Indonesia. Penerbitan sukuk retail ini merupakan manifestasi upaya pemerintah dalam mengembangkan pasar keuangan syariah di tanah air. Sebagai produk investasi, sukuk retail SR013 memiliki banyak keuntungan, tentunya aman karena dijamin oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan Undang-Undang APBN kita. Mudah karena penjualannya dilakukan melalui platform online mitra distribusi, sehingga investor dapat mudah membeli dimanapun dan kapanpun selama masa penawarannya.
menguntungkan karena imbalan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan deposito. Kemudian kita bisa turut serta membangun negeri karena hasil penjualan akan digunakan untuk pembiayaan APBN, termasuk pembiayaan infrastruktur yang tentunya dapat meningkatkan perekonomian kita secara langsung. Kemudian juga sesuai kebutuhan karena jatuh tempo hanya 3 tahun dengan minimal investasi 1 juta rupiah. Dan yang paling penting juga adalah sesuai dengan tujuannya itu, yaitu sesuai syariah karena didukung oleh fatwa dan opini syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI. Di masa COVID ini, SR13 memberikan alternatif penempatan dana kepada masyarakat yang awalnya sudah dianggarkan, mungkin biaya tertentu untuk traveling atau untuk pesta pernikahan, tapi karena COVID ditunda dulu pelaksanaannya, sehingga dana tersebut bisa dimanfaatkan dengan membeli SR013 dan pada saatnya nanti digunakan bisa digunakan dan memperoleh imbalan, jadi ada keuntungannya. Saat ini 31 mitra distribusi terdiri dari 20 bank, 8 perusahaan efek, 3 perusahaan teknologi keuangan peer-to-peer lending. Pemesanan juga dapat dilakukan melalui perangkat elektronik seperti handphone, tablet, ataupun komputer kita. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh calon investor dimanapun berada karena mereka akan dilayani dengan konsep first come, first serve. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada segenap pejabat Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko beserta jajaran yang telah bekerja sama dengan baik dengan pengurus Ikatnas STAN Asia Timur dalam melaksanakan acara ini. Akhir kata saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan ini. Semoga Bapak Ibu mendapatkan manfaat yang optimal dari acara ini. Demikian acara ini secara resmi saya buka. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sony atas keuangan KBRI Tokyo. Sekarang kita mulai acara kita, tapi sebelumnya saya mohon 2-3 menit untuk membacakan CV dari ibu kita ini. Bu Dwi Irianti Hadiningnya sini memperoleh gelar S1-nya dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan kemudian Master of Arts dari Delawarga University. Tahun 2018, ibu kita ini dilantik menjadi Direktur Pembiayaan Syariah di Direktorat Jenderal DJPPR Kementerian Keuangan. Tanpa membuang-buang waktu lagi karena ini cukup menarik dan penting, waktu dan tempat kami persilakan, Bu. Oke. Terima kasih Mbak Ilsa, terima kasih Pak Sony yang sudah membuka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Pak Sony dan Bapak Ibu sekalian, terutama juga tadi ada tamu yang barusan dicolek, Pak Emil dari BNI. Terima kasih. BNI juga sudah setia menjadi mitra distribusi untuk suku negara ini. Mungkin nanti kita akan kenalkan dulu, cerita dulu mengenai sebelum masuk ke suku retail. Saya ingin cerita sedikit mengenai success story tentang suku kita. Jadi kenapa sih sebenarnya pemerintah menerbitkan suku negara di tahun 2008, sementara saat itu sebenarnya sumber pembiayaannya sudah ada namanya obligasi dan utang luar negeri. Nah, karena ternyata kita juga membutuhkan diversifikasi sumber pembiayaan, karena masih banyak juga investor, terutama kita memanfaatkan windfall dari kondisi krisis 97-98
di mana investor dari Timur Tengah itu banyak menarik dananya dari US dan Eropa. Sementara kalau dari Timur Tengah itu menginginkan instrumen yang berbasis syariah. Maka dari itu, waktu itu kita mencoba membuat satu instrumen itu. Di samping itu juga ada kebutuhan dari masyarakat Indonesia, terutama yang di keuangan syariah. Mereka memerlukan satu instrumen untuk pengembangan perbankan syariah dan asuransi syariah saat itu. Sehingga kita memang sebagai pemerintah perlu mendukung itu. Dan akhirnya kita alhamdulillah bisa membuat atau meng-create satu instrumen yang berbasis syariah. Namun kalau kita bandingkan dengan negara lain, Indonesia yang berpenduduk muslim terbesar di dunia, ini termasuk terlambat sebetulnya menerbitkan sukuk ini atau instrumen syariah ini. Namun demikian, karena kita menganut civil law, jadi rezim civil law itu kan semuanya harus dalam bentuk peraturan. Makanya kita menyusun undang-undang pertama kali di 2008 dan itu merupakan undang-undang sukuk pertama di dunia. Nah, tapi alhamdulillah setelah 2008 itu kita langsung lari kencang menerbitkan sukuk negara ini. Dan posisi saat ini kalau di global market, posisi sukuk negara ini sudah menjadi terbesar di dunia. Karena kalau orang mengenal sukuk biasanya Malaysia yang dikenal. Tapi pada saat ini sebenarnya in terms of sovereign sukuk, itu penerbit terbesar adalah Indonesia. Nomor 2 baru Saudi dan diikuti oleh Timur Tengah, Dubai, dan keempat baru Malaysia. Kemudian dari sisi inovasinya, Indonesia ini juga terdepan dibanding negara-negara lain, karena kita sudah menerbitkan namanya Green Sukuk. Green Sukuk itu adalah semua hasil penerbitannya untuk pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan. Jadi untuk menanggulangi perubahan iklim. Ini juga pertama di dunia. Kemudian kita juga sudah menerbitkan platform online, yang retail online. Untuk sukuk retail ini yang berkembang hanya di Indonesia. Yang lain saya belum mendapatkan informasi karena di Malaysia juga gagal, artinya untuk sukuk retail itu nggak laku di sana. Nah, kalau di Indonesia ini sejak kita terbitkan dari tahun 2009, itu sampai sekarang tiap tahun rutin kita terbitkan dan terus semakin banyak masyarakat menikmati itu dan mereka juga tahu kenapa mereka ingin terus berinvestasi di sukuk retail ini karena pemanfaatannya yang luar biasa. Nah, mungkin ada teman-teman yang bisa membantu slide terkait dengan sukuk retail. Apakah filenya oke? Nah, dan saat ini sebenarnya Indonesia ini sudah menjadi benchmark dalam penerbitan sukuk negara atau sovereign sukuk. Dari negara-negara lain itu sekarang membenchmarknya adalah di Indonesia. Mereka banyak mengundang kita untuk sharing session untuk mereka yang ingin menerbitkan sukuk tersebut. Dan saat ini dari 12 tahun kita sudah mendapatkan penghargaan sebanyak 42 penghargaan internasional terkait dengan penerbitan sukuk ini. Dan inovasinya juga sudah sangat banyak. Nah, khusus untuk sukuk retail ini seperti apa sih? Mungkin inilah tujuan kita untuk memperkenalkan kepada warga negara Indonesia yang sedang berada di Timur Tengah, di Asia Timur ya, di Jepang dan terutama di Tokyo. Dan ini terima kasih sekali atas inisiasinya, ini Ikatan STAN ini, karena juga ada kaitannya dengan Kementerian Keuangan tentunya menjadi bagian untuk bagaimana kita bisa memperkenalkan instrumen ini kepada masyarakat. Nah, tujuan utamanya sebenarnya bukan yang di atas ini,
Kalau yang nomor 1 ini kenapa ditaruh di sini nomor 1? Karena ini adalah yang ada di undang-undang, yaitu untuk membiayai APBN dan membiayai pembangunan proyek infrastruktur. Tapi sebetulnya yang terpenting adalah yang di nomor 3, kalau di sini nomor 3 dan juga nomor 4. Ini yang menjadi penting. Kalau nomor 2, memperluas basis investor, tadi sudah saya sampaikan, karena semakin banyak basis investor kita tentunya akan menjadi sustain untuk pembiayaan APBN kita. Nah, yang terpenting adalah menyediakan alternatif instrumen dan kepada investor retail, kepada masyarakat. Karena selama ini masyarakat tadi sudah disebutkan oleh Pak Sony, kita juga berharap masyarakat Indonesia ini bergeser dari saving oriented menjadi investment oriented. Artinya kita mencoba bagaimana uang itu bisa bekerja untuk kita, bukan kita bekerja untuk uang gitu. Nah, kalau masih saving itu kan sifatnya saving tentunya lebih mudah untuk diambil sehingga lebih mudah untuk di-spend. Begitu juga untuk imbalannya tentunya kalau tabungan itu masih jauh lebih kecil. Apalagi kalau di Jepang ya Pak Sony ya, itu justru negatif gitu. Nah saya juga berharap sih ini nanti kalau ke depannya masyarakat Indonesia dengan adanya sukuk nanti saya berikan gambaran selama ini untuk apa manfaatnya, masyarakat akan semakin gemar berinvestasi yang sangat menguntungkan dan itu tentunya juga bermanfaat dan untuk negeri kita sendiri, terutama untuk kemandirian bangsa. Dan juga mendukung pengembangan pasar keuangan syariah tadi yang saya sebutkan. Dulu keuangan syariah di Indonesia ini ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat. Itu 91 berdiri, 92 beroperasi. Tapi sampai 2008 itu hanya ada 3 bank umum syariah, yaitu Bank Muamalat, Bank Mandiri Syariah, dan Bank Mega Syariah. Nah, kenapa perkembangannya menjadi sangat lamban sekali selama 16 tahun hanya 3 bank umum syariah? Salah satunya adalah tidak adanya instrumen syariah yang mendukung. Karena mereka untuk bank syariah tadi, idle money-nya nggak bisa ditempatkan di instrumen yang non-syariah. Nah, karena kekurangan instrumen tadi, mereka membatasi diri untuk menerima dana dari nasabah. Akhirnya, alhamdulillah dengan support pemerintah, artinya dengan penerbitan sukuk negara atau surat berharga syariah negara, yang sering disebut juga disingkat SBSN. Nah, ini alhamdulillah sekarang bank syariah juga tumbuh dengan baik, kemudian asuransi syariah, dana pensiun syariah sudah berkembang dengan lebih baik lagi. Dan juga mendukung stabilitas pasar keuangan di domestik dengan adanya sukuk negara retail tadi, harapannya yang saat ini mungkin kalau kita lihat SBN atau surat berharga negara yang terdiri dari surat utang negara dan sukuk negara, ini kan masih didominasi oleh investor asing. Sekitar 30% itu masih dipegang oleh investor asing. Makanya kalau kita lihat di Indonesia ini keuangan syariah, keuangannya, pasar keuangannya belum terlalu stabil, bukan tidak seperti di Jepang yang walaupun utangnya besar, 235% dari PDB-nya, tapi Jepang stabil. Kalau di Indonesia masih di bawah 30%, tapi nggak stabil. Kenapa? Karena masih banyak dipegang oleh asing. Komponen asing, investor asingnya masih cukup besar. Kalau di Jepang itu komponen dari investor domestiknya mendominasi, bahkan sekitar 90%-an. Dan itu bahkan mereka rela untuk nabung pun tanpa bahkan negatif untuk imbalannya. Kita lihat manfaat dari sukuk negara atau sudah seberapa sih
kontribusi sukuk negara dalam pembangunan, di mana kita sudah, ini tahun ke-12 ya, pertama kita menerbitkan di tahun 2008 itu hanya 4,7 triliun. 4,7 triliun. Kita awali memang kita start from zero. Diawali mulai nol. Beda kalau obligasi. Obligasi pada saat diterbitkan secara resmi, itu sudah ada di pasar atau di market itu sekitar 600 triliun. Tapi kalau sukuk ini mulai dari nol. Tapi saat ini kita hampir menyentuh 1.500 triliun dalam 12 tahun. Nah, manfaatnya atau kontribusinya sudah seperti apa kalau untuk sukuk? Tadi kan kalau di undang-undang disebutkan pembiayaan APBN itu termasuk untuk pembiayaan proyek. Jadi bisa di-earmark langsung untuk pembiayaan proyek. Nah, kita penerbitan kita itu porsi saat ini, kalau saya sebutkan SBN tadi, surat berharga negara, secara keseluruhan termasuk obligasi, kita tuh baru 19% untuk sukuknya. Tapi sekarang terus meningkat, karena kalau tadi saya sebutkan 2008 pertama kali kita nerbitkan hanya 4,7 triliun, di tahun kemarin 2019 terakhir kita dalam setahun menerbitkan 258 triliun. Nah, untuk saat ini saja kita baru di bulan pertengahan September ya, kita sudah menerbitkan sama dengan tahun kemarin, sudah 250-an triliun juga. Nah, ini menunjukkan bahwa minat dari investor terhadap sukuk ini sangat besar. Dan ini kita menerbitkan tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri, di pasar global yang tadi sudah sangat diminati dan menjadi benchmark dari penerbitan sukuk di dunia. Kalau outstanding kita, outstanding itu artinya yang masih ada di market, tadi penerbitan 1,478 hampir 1.500 triliun, berarti sudah ada yang jatuh tempo, dan saat ini yang masih ada di pasar itu 914 triliun. Kemudian apa saja yang sudah dilakukan dari sukuk penerbitan sukuk tersebut, kita sudah banyak membangun infrastruktur termasuk jalur kereta api Trans Jawa, Sumatera, dan Trans Sulawesi. Sekarang Sulawesi itu kita membangun sekitar 100 kilometer trek kereta api di sana. Kemudian kita juga di Jawa itu double track kita bangun, sehingga sekarang alhamdulillah untuk kereta api itu banyak yang sudah on time. Kalau dulu kan sering molor, karena kalau ada yang rusak di jalan kemudian akan berdampak ke yang lain. Tapi sekarang jalurnya sudah double track, jadi tidak berebut. Kalau ada yang bermasalah bisa pakai jalan yang lain. Kemudian kita juga pembangunan untuk jalan dan jembatan di 30 provinsi. Itu banyak kita bangun juga jalan-jalan di daerah yang perbatasan, itu kita banyak bangun di sana. Di samping itu kebutuhan untuk pembangunan proyek sumber daya air, itu di hampir di seluruh Indonesia itu sudah ada, di seluruh pulau ada, sehingga masyarakat bisa langsung melihat hasil nyata dari investasi atau dana yang mereka investasikan di sukuk itu ternyata kembali ke masyarakat juga. Di samping itu sekarang untuk pengembangan dan revitalisasi asrama haji, ini bukan semata-mata untuk meningkatkan pelayanan umat Islam saja. Sebenarnya kenapa asrama haji ini diperbaikin? Sekarang sebagian besar yang sudah direnovasi itu bisa kita bilang di selevel hotel bintang 3 minimum. Jadi pada saat penggunaan asrama itu biasanya setahun sekali, kemudian setahun kemudian harus direnovasi pada saat mau memberangkatkan haji.
Nah, sekarang pada saat vakum 11 bulan, dipakainya kan kira-kira 1-2 bulan ya, pada saat berangkat dan pergi. Kemudian 10 bulan berikutnya itu bisa dimanfaatkan untuk penginapan, bahkan untuk penyewaan yang memiliki acara dan sebagainya, sehingga itu akan earn money. Jadi mereka akan memiliki penghasilan tersendiri. Pertama, tentunya untuk fasilitas maintenance. Di sisi lain, mereka mendapatkan income menjadi penerimaan negara bukan pajak. Jadi nanti selain untuk membiayai maintenance, tapi itu menjadi juga penerimaan negara, sehingga nanti mereka bisa membiayai sendiri. Kemudian pembangunan di gedung-gedung sekolah dan juga pembangunan gedung-gedung lab untuk LIPI, LAPAN, itu juga kita biayai. Ini artinya apa? Bahwa suku itu juga digunakan atau dimanfaatkan untuk mendukung pendidikan di Indonesia. Itu kita juga dalam rangka untuk mewujudkan SDM yang unggul. Saya bisa sampaikan, ini yang dibangun tidak hanya sekolah atau perguruan tinggi Islam, tapi juga perguruan tinggi negeri yang umum. Kita membangun ITERA. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang belum kenal. Ini masih agak asing ya ITERA ya. Pak Sony sudah pernah mendengar ITERA, Pak? Institut Teknologi Sumatera. Institut Teknologi Sumatera, kalau ITK itu Institut Teknologi Kalimantan. Nah, kedua institut ini adalah cloning dari ITB untuk yang ITERA. Kalau yang ITK itu cloningnya ITS. Kita bangun gedungnya, kita kasih juga peralatan untuk gedung perkuliahan maupun gedung laboratorium. Sehingga apa? Kenapa kita bilang cloning bukan mendirikan tersendiri? Karena kita menghadirkan juga semua pengajar, bahkan profesor yang ada di ITB itu untuk hadir di Sumatera. Sehingga kualitas pembelajaran dan kualitas dari infrastrukturnya itu more or less sama dengan ITB yang di Sumatera, sehingga anak-anak Sumatera bisa belajar dengan baik, dengan kualitas yang sama dengan saudaranya yang di Jawa. Harapannya nanti anak-anak yang di Sumatera tadi lulusan dari ITERA, itu bisa membangun Sumatera lebih cepat lagi, dengan kos yang lebih murah. Begitu juga ITK. Daripada anak-anak yang di Kalimantan harus datang rame-rame ke Jawa Timur, kemudian harus bersaing dengan saudaranya yang di Jawa Timur dan di Jawa, mereka akan lebih bermanfaat dan kita hadirkanlah ITK itu di Kalimantan. Dan itu cloningnya langsung dari ITS, artinya baik profesornya maupun infrastrukturnya, sehingga mereka memiliki kualitas yang sama dengan yang di Jawa. Itu harapannya nanti mereka bisa membangun untuk di Kalimantan, bisa lebih cepat lagi. Nah, ini begitu juga laboratorium seperti LIPI, LAPAN, itu juga mereka menyampaikan bahwa selama ini di Indonesia riset itu menjadi nomor sekian gitu. Dianggap itu tidak penting. Sehingga mereka itu biasanya menunggu hibah dari negara-negara lain untuk meningkatkan kualitas dan infrastrukturnya. Nah, dengan adanya suku ini, kita bisa membiayai langsung gedung-gedung maupun peralatan yang diperlukan, sehingga nanti untuk kualitas produksi dalam negeri itu tidak perlu lagi harus, katakanlah spare part ya, spare part pesawat. Selama ini mereka harus keluar negeri untuk standarisasi. Nah, dengan LAPAN kita bantu bangun di situ, kemudian nanti beli peralatannya, justru nanti akan meningkatkan kualitas spare part, uji spare part-nya tidak perlu keluar negeri, tapi justru kita bisa mengundang negara-negara tetangga yang ingin standarisasi dari spare part itu datang ke Indonesia. Kira-kira seperti itu. Nah, ini yang artinya kita memiliki multiplier effect yang
besar untuk proyek-proyek yang dibangun dengan suku ini. Daya ungkitnya besar. Nah, mungkin kalau cuman saya kasih data kayak cerita, bener nggak sih Bu Dwi ini ceritanya gitu. Nah, berikutnya kita lihat, tunjukkan beberapa gambar, foto, mungkin nggak bisa kita tampilkan di sini semuanya, tapi hanya beberapa. Ini ada tol yang juga kita bangun dengan suku. Artinya suku berpartisipasi untuk tol juga. Kemudian juga untuk pembangunan flyover, underpass di berbagai kota. Kalau ada yang dari Makassar, kita bangun underpass Simpang Mandai. Itu yang membangun rakyat sendiri karena melalui suku tadi, suku retail. Dan itu masyarakat kadang-kadang nggak tahu bahwa, oh ternyata saya ikut serta nih membangun daerah kita sendiri gitu. Kemudian di Nusa Tenggara Barat kita bangun itu Jalan Gerung Mataram itu yang menghubungkan antara bandara yang baru dengan kota. Dan ini sekaligus kita bangun dengan sistem green, kita biayain dengan green suku. Karena itu lampu-lampu juga pakai solar cell. Sehingga itu kedepannya juga untuk bangunan-bangunan yang lain, kita harapkan juga green building misalnya. Jadi sekaligus konsepnya itu ada 2-3 purpose yang bisa kita lakukan. Kemudian pembangunan gedung, ini di Manado, UIN Manado kita bangun. Di Jawa, ada di Salatiga. Kemudian ini yang rel kereta double track ini adalah di Cirebon yang pertama kali pilot project kita biayain dengan suku. Next. Ini ada juga yang kita bangunnya dari Sabang sampai Merauke. Ini sebetulnya ada kampus yang bagus sekali, tapi lupa kayaknya nggak dicantumkan di sini. Itu ada di Papua. Kita bangun satu kampus IAIN di bukit yang selama ini nggak tersentuh gitu. Makanya pada saat kita bangun, begitu jadi, ada tim kami yang datang ke sana, mereka tuh sampai cium tangan gitu. Selama ini karena nggak ada yang menyentuh, dengan adanya suku ini ternyata kita bisa bangun untuk saudara-saudara kita yang terisolasi lah di sana. Nah, ini jembatan yang cantik sekali, ini juga di Papua. Ini menghubungkan antara transmigran yang ada di Pulau Yotefa dengan di Papua, di Jayapura kalau nggak salah. Di situ mereka akhirnya terhubung dengan adanya jembatan ini, yang tadinya mereka jarak tempuhnya itu, waktu tempuhnya bisa 4 jam, dengan jembatan ini hanya 1,5 jam, sehingga mereka bisa mempercepat menjual hasil pertaniannya ke kota, dan sebaliknya mereka bisa mendapatkan bahan-bahan kebutuhan pokoknya dengan lebih cepat. Dan sekarang ini karena ikonik, ini juga menumbuhkan perekonomian masyarakat di sekitar. Karena banyak akhirnya orang berwisata di situ, kemudian banyak orang jualan, ini bagus sekali tempatnya. Kemudian di Palembang sudah ada MUSI, tapi kita bangun yang MUSI 4 Palembang. Asrama haji sekarang posisinya kita bisa lihat di sini, fasilitasnya juga sangat bagus, dan itu kita buat semacam duplikat dengan hotel-hotel yang ada di Mekah atau Madinah, termasuk akses ke kamarnya, sehingga mereka tuh benar-benar di situ kayak simulasi. Jadi pada saat di sana mereka nggak kaget bahwa buka kamar hanya pakai kartu, bukan pakai kunci. Kemudian yang belum terbiasa pakai AC di situ sudah dibiasakan dengan AC, sehingga mereka tidak shock culture kalau di sana. Dan ini kita bayangin saudara-saudara kita yang di daerah ya, bukan kita yang ada di kota. Kalau yang di kota mungkin sudah terbiasa dengan AC dan sebagainya. Tapi kalau yang di daerah, termasuk toilet, segala macam, itu juga kita sesuaikan. Kemudian ini yang sangat cantik, yang paling ujung, itu adalah terowongan Notok di Banyumas. Ini adalah terowongan pertama yang dibangun dengan teknologi anak negeri.
Ini anak-anak ITB yang bangun, dan sekarang ini menjadi pusat riset dari mahasiswa-mahasiswa dari negara tetangga, karena ini luar biasa, dan ini dibangun dengan cepat, karena dengan adanya sukuk tadi, dana dari sukuk itu langsung kita masukkan ke rekening khusus, jadi tidak terganggu dengan kondisi yang lain, dan tidak bisa diganggu-gugat. Jadi yang di rekening khusus misalnya untuk notok, terowongan notok, itu juga tidak boleh digeser-geser, harus sampai selesai. Yang ini menjadi sesuatu yang sangat bagus untuk menggaranti bahwa satu bangunan tersebut, proyek tersebut bisa terselesaikan dengan dana yang cukup. Dan itu semua dana adalah dari masyarakat kita sendiri. Kemudian ini UIN Sunan Gunung Jati, ini di Bandung. Ini testimoni dari rektornya sendiri. Saya sudah 2 kali berkunjung ke sana untuk memberikan sosialisasi juga. Di sini dengan bangunan yang megah ini akhirnya, dan fasilitas tentunya, itu meningkatkan akreditasi dari yang B menjadi A. Kemudian mahasiswa yang ingin masuk ke sana, itu menjadi meningkat 100%. Ini menunjukkan bahwa kualitas dan juga bisa akan menghasilkan SDM yang unggul, karena mereka lebih percaya diri, karena gedungnya bagus, fasilitasnya bagus, sehingga anak-anak Indonesia SDM-nya berharap nanti ke depannya lebih percaya diri dan tentunya mampu bersaing secara global. Lanjut. Nah, ini selanjutnya kita akan sedikit, tadi sebetulnya sudah saya singgung, SBN itu adalah satu instrumen di pasar keuangan yang dulu kalau kita defisit APBN, pembiayaan hanya dibiayai dari pinjaman luar negeri pada zaman Orde Baru. Kemudian mulai 2002 itu ada obligasi atau surat utang negara yang merah ini. Kemudian 2008 baru masuklah SBSN, di mana SBSN tadi kita terbitkan baik dalam bentuk rupiah maupun falas. Kalau falas itu kebanyakan kita terbitkan di global market yang saat ini kita leading the market. Lanjut. Nah, ini untuk sukuk retail tadi. Bedanya apa sih dengan instrumen yang lain? Nanti ada di sini. Sukuk retail ini adalah satu instrumen yang mirip obligasi tadi, tapi berbasis syariah. Tapi bukan berarti karena berbasis syariah hanya untuk orang Islam. Enggak. Karena instrumen sukuk ini sebenarnya kita pun kalah dengan negara yang non-Muslim. Bahkan ada yang fobia dengan Islam, tapi mereka sudah menerbitkan sukuk, yaitu Jerman. Itu salah satu negara bagian di sana, Sachsen-Anhalt, itu mereka sudah menerbitkan sukuk di tahun 2004. Sementara kita baru tahun 2008. Kemudian investor kita yang di global itu tidak hanya dari Timur Tengah. Dari Timur Tengah itu hanya 30%. Itu pun karena kita memberikan porsi 30%. Kalau peminatnya paling besar adalah dari Amerika dan Eropa dan Asia selain Indonesia. Tapi karena kita memberikan porsi yang besar untuk Timur Tengah karena diversifikasi investor, makanya di Timur Tengah adalah 30%. Ini menunjukkan bahwa sukuk ini adalah instrumen yang umum yang bisa dipakai atau sebagai instrumen investasi oleh semua pihak, bukan nggak ada kaitannya dengan agama gitu. Cuman mereka memang didesain dan harus comply dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu kalau prinsip syariah itu money for money is prohibited, nggak boleh, harus ada underlying transaksinya. Underlying transaksinya apa? Yaitu tadi untuk membangun proyek, kemudian ada barang milik negara yang nanti sukuk holders itu pada prinsipnya adalah kepemilikan atas aset
yang dijadikan underlying tadi. Jadi hak kepemilikan dari atas suatu aset yang memang sudah ditetapkan sebagai underlying. Tapi kepemilikannya tadi adalah sebatas hak manfaat. Sehingga pada saat masyarakat, suku holders, yang menerima imbalan atau return, itu adalah di structure berdasarkan hak sewa. Artinya pada saat hak manfaat sudah dibeli oleh suku holders, pemegang suku, pada saat yang sama, hak manfaat atas aset tersebut disewa kembali oleh pemerintah. Jadi yang diterima oleh investor itu adalah sewa dari hak manfaat proyek maupun aset yang lain tadi. Nah, khusus untuk suku retail, kenapa ini ada SR 013? Karena ini penerbitan yang ke-13. Selama 12 tahun, setiap tahun sekali, tapi khusus untuk tahun ini kita menerbitkan 2 kali. Kenapa harus 2 kali? Karena kita memang memanfaatkan momentum ini, memberikan fasilitas kepada masyarakat, di mana selama pandemi ini kurang lebih sudah 6 bulan kalau di Indonesia, itu kan spending-nya berhenti. Orang yang biasa traveling, nggak bisa traveling. Orang yang biasa belanja, nggak bisa belanja. Orang yang biasa kuliner, menahan diri. Artinya banyak, ini kita bicara tentunya masyarakat yang menengah ke atas ya, di mana spending-nya berkurang, income-nya tetap, sehingga banyak dana-dana yang tidak termanfaatkan, sehingga butuh instrumen yang nantinya liquid. Kenapa itu suku retail? Karena dia bisa diperdagangkan dan aman, sehingga nanti pada saat kita nggak tahu pandemi sampai kapan, berharap juga segera berlalu, tapi katakanlah 2-3 bulan lagi insya Allah sudah selesai, yang ingin traveling lagi, mau umroh, mau jalan-jalan, mau belanja, itu ini sangat liquid, bisa dijual langsung, dananya bisa langsung dimanfaatkan lagi untuk meneruskan agenda-agenda yang lain. Tadi Pak Sony sudah menyampaikan, tuh yang mau nikah, mungkin karena ditunda, masih 3-4 bulan lagi, dimanfaatkan belikan sukuk dulu. Orang yang sudah punya agenda, mau jalan-jalan ke Amerika misalnya, itu ditunda dulu karena COVID, dimasukkan sukuk retail dulu, diinvestasikan dulu, baru nanti pas sudah kondisi new lifestyle, kata Pak Sony, bukan new normal kalau di Indonesia, itu bisa dilaksanakan lagi, karena sukuk retail ini mudah dijual dan sangat liquid. Artinya kalau dijual, itu hari ini dijual minimum 2 hari setelah transaksi jual beli tersebut itu sudah masuk ke rekening Bapak Ibu sekalian. Nah, ini dijamin oleh negara. Nah, sukuk retail ini ditujukan hanya kepada individu warga negara Indonesia. Jadi mohon maaf kalau Bapak Ibu yang sudah diaspora melepas kewarganegaraannya belum bisa masuk ke sukuk retail. Nanti ada namanya sukuk diaspora atau diaspora bond yang konvensional, insya Allah juga akan segera terbit. Tapi untuk saat ini yang masih memegang KTP WNI itu masih bisa beli. Nah, ini sangat aman karena dijamin 100% oleh negara. Dijamin oleh 2 undang-undang sekaligus, yaitu Undang-Undang Sukuk dan Undang-Undang APBN. Karena di Undang-Undang Sukuk disebutkan, pemerintah wajib mengalokasikan dana untuk mengembalikan atau untuk membayar kembali sukuk yang jatuh tempo dan juga imbalannya. Itu di APBN, sehingga itu selalu teralokasikan di APBN. Untuk sukuk retail ini sangat menarik karena imbalan 6,05% per tahun dan itu dibayarkan setiap bulannya. Itu jauh sekali kalau kita
bicara tabungan di Jepang. Tadi Pak Sony menyebutkan di sana negatif. Ini kan berarti sangat-sangat menguntungkan. Dan jangka waktunya 3 tahun. Selama 3 tahun itu, kalau misalnya dibutuhkan setelah 2 kali periode pembayaran kupon, itu bisa dijual belikan. Sesuai syariah, ini kesyariahannya ditentuk atau dibuktikan dengan adanya opini syariah dari DSN MUI. Tadi berikutnya dapat diperdagangkan, sudah saya jelaskan, dan juga terjangkau karena minimum pemesanan atau pembeliannya itu cukup 1 juta. Makanya tadi disebutkan Pak Sony juga, ini juga untuk mendukung keuangan inklusif. Jadi dengan 1 juta sudah bisa membeli atau berinvestasi di sukuk retail ini. Dan kelipatannya tentunya. Artinya maksimum tapi dibatasi hanya 3 miliar. Dan ini semuanya 100% dijamin oleh negara. Nah, bedanya dengan tabungan atau deposito, biasanya kalau deposito atau tabungan itu dengan nominal tertentu itu rate-nya berbeda. Misalnya kalau di atas 1 miliar baru ada rate yang lebih tinggi dan sebagainya. Tapi kalau untuk sukuk mau 1 juta ataupun 3 miliar semuanya sama, diperlakukan sama. Lebih lanjut, next, Mas. Nah, ini term and condition atau persyaratannya, bukan persyaratan pembelian ya. Ini apa namanya, term and condition itu ketentuan dan persyaratan dari sukuk retail ini. Penerbitnya adalah pemerintah Indonesia, dalam hal ini Direktorat Pembiayaan Syariah dari Kementerian Keuangan. Jatuh temponya nanti karena 3 tahun itu 10 September 2023. Nanti bentuknya tanpa warkat, bukan seperti deposito atau tabungan yang ada bukunya gitu ya. Ini nanti hanya statement letter, jadi buktinya nanti hanya disampaikan lewat email bahwa Bapak Ibu sekalian nanti ada nomornya, bukti pembeliannya, dan semuanya akan tercatat di kami dan juga di kustodian. Nah, nanti untuk tingkat imbalannya sudah disebutkan 6,05% per tahun, tapi dibayarkan setiap bulannya. Kapan bisa membeli? Ini sudah kita tawarkan dari tanggal 28 Agustus nanti sampai 23 September. Tapi 23 September itu kita tutupnya jam 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan saat ini sudah alhamdulillah sudah mencapai 4 triliun yang berinvestasi di sukuk retail 13 ini membuktikan bahwa masyarakat sangat antusias untuk berinvestasi di sukuk retail ini, alhamdulillah. Dan untuk pembayaran kupon pertama, karena ini nanti mulai settlement atau diterbitkannya adalah 23 September, itu yang terakhir, makanya nanti untuk pembayaran kupon pertama itu adalah tanggal 10 November 2020. Kemudian sifatnya bisa diperdagangkan tadi, tapi untuk bisa diperdagangkan paling cepat adalah tanggal 11 Desember 2020. Sebelumnya belum bisa, itu namanya holding period, yaitu 2 kali kupon, pembayaran kupon. Kemudian berapa belinya sudah ada, penetapan hasil penjualannya nanti tanggal 28 September itu baru ditetapkan, dan setelah tanggal itu nanti ada dikirim namanya statement letter. Tapi sebelumnya pada saat sudah membayar itu ada konfirmasi bahwa Anda sudah berhasil membeli sukuk ini. Kemudian untuk settlement-nya tanggal 30 September nanti langsung diumumkan. Underlying-nya tadi untuk pembangunan proyek-proyek APBN. Next. Ini masa penawaran tadi sudah saya sebutkan, rasanya bisa lanjut. Next. Ini keuntungan tadi, mungkin
mengingatkan lagi aja, refresh untuk pertama keuntungannya yang jelas aman dan mudah karena itu nanti secara online dan terjangkau karena cuma 1 juta. Lebih menguntungkan lagi kalau dibanding dengan deposito, mohon maaf ini dari Bank BNI ya, bukan mau banding-bandingin, tapi ini kalau di deposito memang 20%, kalau yang di sini pajaknya hanya 15%. Kemudian insya Allah sesuai kebutuhan karena jangka waktunya hanya 3 tahun, tapi itu dalam hal dana akan dibutuhkan sebelum 3 tahun itu sangat liquid dan bisa dijual belikan, dan itu karena liquid insya Allah sekitar 2 hari minimum, memang ketentuannya minimum 2 hari itu sudah paling lambat 2 hari itu sudah masuk ke rekening yang bersangkutan. Dan tentunya ini jiwa nasionalisme Bapak Ibu sekalian tentunya akan tertantang karena dengan membeli atau investasi di Sukuk tadi otomatis akan berpartisipasi langsung membangun negeri karena memang untuk pembangunan infrastruktur yang memang dibutuhkan oleh masyarakat termasuk untuk menciptakan SDM yang unggul tadi. Next. Nah, kalau bicara mengenai instrumen di pasar keuangan, nggak adil kalau saya cuma bicara soal keuntungan. Dan syariah itu nggak boleh ada sesuatu yang disembunyikan gitu ya. Nah, ini perlu diketahui Bapak Ibu sekalian yang ingin berinvestasi di pasar keuangan, dan karena Sukuk Retail ini adalah instrumen di pasar keuangan, sama dengan saham, juga obligasi yang konvensional, reksadana, itu kita mengenal ada 3 jenis risiko. Yang pertama adalah default risk atau risiko gagal bayar. Karena tadi yang menerbitkan pemerintah atau negara dan dijamin oleh 2 undang-undang, kita sebut di sini zero risk. Kalau istilah di pasar keuangan, insya Allah kalau pemerintah yang menerbitkan, kalau gagal, ya berarti resikonya negara akan gagal bayar. Nggak mungkin, insya Allah. Kemungkinan sangat-sangat kecil. Karena kita pengelolaannya juga dikelola secara profesional dan kredibel. Makanya di Kementerian Keuangan ada namanya Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Jadi pembiayaan dan risikonya itu sudah dikelola secara profesional. Kemudian risiko kedua adalah liquidity risk atau risiko likuiditas. Mudah enggak itu dicairkan atau dijual kembali? Tadi sudah saya sebutkan itu sangat mudah. Yang ketiga adalah risiko pasar atau market risk. Market risk ini seperti apa? Market risk itu kalau misalnya dijual di pasar, kadang-kadang harga bisa naik atau turun. Ada kemungkinan naik atau turun. Kalau harganya naik, itu berarti ada potensial gain atau keuntungan tambahan di situ. Tapi kalau misalnya harganya turun, itu ada potensial loss. Tapi untuk memitigasinya, kalau pada saat mau menjual harga sukuknya turun, tentunya kami sarankan untuk tidak dijual. Cuman pertanyaannya kan begini, sebenarnya kalau rugi enggak? Karena setiap bulannya kita sudah mendapatkan keuntungan. Kalau hitung-hitungannya enggak akan rugi. Cuman kalau kita bicara misalnya bulan ketiga mau dijual, kalau sekarang kondisinya tren interest rate atau BI rate paling gampang kita lihat trennya turun, itu akan berbanding terbalik. Sukuk ini harganya akan naik, sehingga ada potensial gain. Tapi kalau misalnya BI rate-nya nanti naik, itu biasanya harga sukuk turun. Tapi turunnya juga enggak langsung turun drop, enggak. Misalnya yang harusnya 100 bisa 99. Tapi harapannya kalau misalnya kebutuhannya
nggak penting-penting amat, justru harus beli pada saat harga turun. Tapi nanti bilang, Bu Dwi, orang ini saya kan butuh uang, kok malah nggak boleh dijual gitu. Nah, ini ada exit-nya, mitigasinya adalah suko ini bisa dijadikan kolateral atau jaminan. Kita bisa ambil, mungkin nanti dari Bank BNI bisa menyampaikan, ini sangat liquid dan bisa menjadikan jaminan atau agunan. Sehingga nanti bisa mengambil pembiayaan dengan agunan suko itu akan cair lebih cepat. Gitu. Itu resikonya. Jadi kita udah belak-belakan ya, kalau negara apalagi ini syariah harus disampaikan semua risiko yang ada. Tapi semuanya ada mitigasinya. Insya Allah ini kalau yang suko free risk atau zero risk. Next. Nah, ini kalau perbandingan sepintas saja, kalau yang suko retail tadi 100% dijamin oleh pemerintah, kalau deposito itu dijamin hanya 2 miliar, kalau reksadana justru tidak ada jaminannya, apalagi saham. Nah, kalau pajaknya kita 15% final. Nah, ini yang harus dipahami. Kalau saham itu dividen kan keuntungannya, atau mungkin spread dari harga beli dan harga jual. Tapi kalau harganya turun, itu pokoknya pun ikut turun. Beda dengan suko. Kalau suko itu misalnya harga turun, tapi pada saat jatuh tempo itu semua akan dibayarkan 100%. Jadi nggak ada ruginya. Next. Ini cara berinvestasi. Kalau tadi sudah berbusa-busa, Bu Dwi hampir 1 jam ya untuk menjelaskan gimana sih saya udah nggak sabar mau beli. Nah ini harapannya sih nanti dari Bank BNI bisa menyampaikan atau bisa demo terkait bagaimana cara membelinya. Pertama tentunya harus memiliki KTP dan membuat SID, Single Investor Identification. Kita membuat registrasi dulu, kemudian membuat SID. Bagaimana cara membuat SID? Mungkin nanti dari BNI bisa bantu menjelaskan. Tapi intinya SID ini akan dibantu oleh mitra distribusi. Mitra distribusi itu adalah ada bank, perusahaan sekuritas, ada fintech, yang semuanya bisa dilakukan secara online. Kemudian setelah memiliki SID, Bapak Ibu bisa melakukan pemesanan melalui sistem elektronik yang ada di mitra distribusi tersebut. Kalau Bapak Ibu sekalian sudah terbiasa belanja online, ya semudah itulah nanti. Jadi nanti masing-masing mitra distribusi sudah ada guidance-nya. Tinggal mengikuti guidance di situ. Nah, setelah memesan, itu nanti ada namanya verified order. Nanti di situ Bapak Ibu akan mendapatkan billing code. Seperti kita mau belanja itu biasanya kan oke, pesanan Anda sekian, nanti ini silakan dibayar, ini billing kodenya disampaikan melalui sistem elektronik medis atau email. Kemudian setelah mendapatkan kode tadi menjadi referensi untuk penyetoran dana sesuai pemesanan. Jadi setelah mendapatkan billing code tinggal di transfer dananya. Nah, nanti setelah mentransfer dana, itu akan ada konfirmasi langsung bahwa Bapak Ibu sekalian akan menerima bukti konfirmasi kepemilikan dari suko retail ini melalui tentunya sistem elektronik tadi yang ada di Midis dan melalui email yang didaftarkan. Nah, seperti belanja juga online kalau sudah membayar, ini Anda sudah membayar terverifikasi. Kemudian pembayarannya tadi dilakukan melalui teller bisa, ATM bisa, internet banking bisa, mobile banking bisa, dengan batas waktu yang telah ditentukan, biasanya 3 jam. Jadi kalau sudah pesan, sudah mendapatkan konfirmasi, itu dibayarnya ada batas waktunya. Kalau pesannya malam baru besok dibayar, ya sudah terlambat. Berarti harus pesan lagi. Kemudian setelah itu calon investor akan memperoleh kode NTPN atau nomor transaksi penerimaan negara. Artinya yang Bapak Ibu transfer, itu kalau biasanya beli tiket kan Traveloka gitu ya. Kalau ini langsung diterima oleh negara. Jadi tidak melalui bank.
Artinya bukan mandek di bank dananya, tapi dana Bapak Ibu sekalian itu langsung masuk ke negara pada saat pemesanan yang sudah terverifikasi tadi. Lanjut. Ini Bapak Ibu sekalian, kita saat ini memiliki 31 mitra distribusi atau agen penjual. Ada 4 bank syariah, yaitu Mandiri Syariah, Bank Muamalat, BRI Syariah, dan BNI Syariah. Kemudian untuk bank konvensional itu ada 16, termasuk BNI ada di sini. Nanti monggo yang ada di kota Bapak Ibu sekalian, bank apa, silahkan dihubungin. Itu ada 16 bank, termasuk semua bank BUMN dan juga bank-bank yang lain. Kemudian ada 5 perusahaan efek, ada Trimegah, Dana Reksa, Mansek, Sinarmas, dan Bahana. Ada 3 perusahaan efek khusus, itu ada Tanam Duit, Bareksa, dan Invesi. Dan 3 fintech, kita sudah menggandeng fintech juga, yaitu ada Investri, Modalku, dan CoinFox. Saya nggak tahu apakah ini sudah ada di Tokyo atau belum. Silakan, nanti sebenarnya paling mudah, Bapak Ibu sekalian bisa coba sekarang juga, dibuka website kami, www.kemenkeu.go.id/sukuk retail. Nanti akan muncul di situ. Di situ nanti ada dibaca semuanya tentang sukuk retail itu seperti apa, ketentuan dan persyaratannya semuanya lengkap di situ. Jadi nanti kalau di tengah jalan, karena ini 3 tahun ya, ada misalnya pertanyaan apa, di situ bisa ditanyakan ke kami, karena di situ ada alamatnya di kami. Kemudian setelah itu di website itu juga muncul nih dari 31 mitra distribusi ini. Bisa dicoba-coba nih satu-satu. Oh, kalau BNI di fix di situ, nanti akan mengikuti prosedurnya, ada semuanya di situ. Atau nanti coba bank lain, misalnya ada Mandiri, ada BRI, atau misalnya mau mencoba fintech, bisa di situ semuanya ada. Linknya langsung nyambung di situ. Tinggal diklik saja mana yang disuka. Lanjut. Next. Ini opini syariahnya sudah dikeluarkan oleh DSN MUI. Ini bukan cap kayak di tempat-tempat lain ya. Ini opini syariah ini benar-benar semua dokumen ini kita bahas dengan DSN MUI. Benar nggak ini prosedurnya sesuai dengan syariah? Ada yang dilanggar apa enggak? Itu semuanya dibahas satu persatu. Itu awal mula dari penerbitan suku itu semuanya ada perannya ketua DSN MUI saat itu adalah Pak Kiai Ma'ruf yang saat ini sudah menjadi wakil presiden kita. Itu jasa beliau suku ini ada karena memang pertama kali sebelum penerbitan itu yang mengusulkan adalah beliau untuk adanya instrumen ini, dan beliau terlibat langsung juga untuk menyusun undang-undangnya sampai penyusunan fatwa dan juga opini syariah sampai beberapa tahun. Kira-kira baru beliau ya sejak mencalonkan jadi cawapres itu beliau nggak terlibat langsung. Tapi sebelumnya itu beliau benar-benar terlibat langsung termasuk pembahasan dokumen-dokumen tersebut. Next. Nah, mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ini jadi panjang mengganggu waktu malam Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Elsa. Silakan Mbak Elsa. Terima kasih banyak Ibu atas presentasinya. Sekarang kita mulai sesi pertanyaan. Bu, kalau untuk sesi pertanyaan ini, preferensi Ibu seperti apa? Langsung bertanya, langsung dijawab, atau kita kumpul dulu 3 pertanyaan baru dijawab, Bu? Lebih baik 3 sekalian gitu, biar jawabnya nggak ngabisin waktu. Oke, baik Bu. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Sekarang sesi, ya Bu. Usul, mungkin dari BNI bisa menyampaikan sesuatu Oh, ya. dulu, kalian oh, ya, gitu. Oh iya, baik.
Baiklah, kalau ada bapak-bapak dari BNI Tokyo, ada yang mau disampaikan, terutama mengenai cara-cara pembelian suku retail ini. Silahkan, Bapak. Baik, terima kasih Ibu Dwi, Pak Sony. Tadi penjelasannya menarik sekali ya, jadi kita paham semua nih tentang sukuk retail nih. Karena memang sukuk retail ini salah satu instrumen investasi yang menurut kami pribadi pun juga pasti menguntungkan lah. Karena selain dia imbal baliknya itu tinggi dan juga aman karena merupakan instrumen milik negara. Nah, kalau dari BNI sendiri, memang BNI adalah salah satu lembaga yang juga dipercaya oleh Kementerian Keuangan untuk menjadi penjual dari sukuk retail dan juga ori. Nah, kalau misalnya di BNI untuk membeli sukuk retail termasuk juga ori itu bisa dilakukan melalui datang ke kantor cabang kita yang di Indonesia ya Bu, tapi kalau yang di Tokyo kebetulan memang belum bisa, atau menggunakan mobile banking dan internet banking. Nah, sebenarnya dengan mobile banking dan internet banking ini pun memang caranya mudah sekali. Tadi sebetulnya yang disampaikan oleh Ibu Dwi itu udah jelas juga gitu bahwa memang metodenya sama lah Bu, kurang lebih seperti itu. Melalui mobile banking itu tinggal masuk ke menu investasi, kemudian pilih instrumen investasi yang ingin kita beli. Di sana ada ori, ada sukuk retail, ada juga reksadana. Ya tinggal order. Nanti kemudian ketika sudah muncul ID-nya tadi ya, ID-nya itu tinggal dimasukkan dan tinggal melakukan pembayaran melalui rekening yang sudah kita daftarkan juga gitu. Jadi rekening BNI yang didaftarkan di sana gitu. Memang simpel sih. Nah, cuman memang terkait untuk investasi, untuk pembelian produk investasi ini memang tadi sudah sempat disampaikan juga bahwa harus ada SID, yaitu Single Investor ID yang merupakan kode untuk seorang investor yang didaftarkan oleh KSEI atau Custodian Central Effect Indonesia. Nah, sayangnya memang untuk saat ini, kalau untuk teman-teman yang ada di Jepang, kalau yang belum punya SID, kalau dari BNI itu syaratnya itu harus datang ke kantor cabang BNI untuk membuka SID-nya. Nah, cuman dalam jangka waktu yang mudah-mudahan nggak terlalu lama lagi nih, untuk pembukaan SID bisa dilakukan secara online. Jadi nantinya teman-teman yang ada di Jepang pun yang belum punya SID bisa dibantu pembukaannya melalui online dari BNI gitu. Nanti kalau misalnya SID sudah ada, investasi seperti ini bisa langsung dilakukan dengan mudah gitu. Mungkin dari kami sih seperti itu ya Bu ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Ya. Sekarang boleh Bu, kita mulai Bu sesi pertanyaan. Silakan Mbak Elsa. Terima kasih Bu. Bu, ini sudah ada pertanyaan ini, tapi Masnya kayaknya private ini. Saya bacakan ya Bu ya. Silakan. Dari Mas Firly Baskoro di Hiroshima. Pertanyaannya ada 2 Bu. Pertama, apabila negara bubar, semoga tidak, apakah default risk tetap ada? Yang kedua, apabila kami membeli suku retail 13 ini melalui MIDIS, ketika kami akan menjual sebelum maturity date-nya, harga jual yang digunakan apakah market price atau harga beli? Terima kasih Bu. Itu yang pertama dari Mas Firly. Ya. Ada lagi kah pertanyaannya? Silakan Bapak Ibu semua. Itu dulu Bu. Oke, kalau belum ada sambil ini ya menjawab. Kalau negara bubar, Bapak mau kemana? Yang selama ini yang sudah kita ada pengalaman bukan berarti nggak mungkin ya. Walaupun 1% itu kita nggak boleh memastikan bahwa tidak terjadi sesuatu. Seperti corona pun kita nggak pernah ada yang membayangkan bahwa negara sebesar Amerika pun bisa terkena bencana sebegitu dahsyatnya gitu ya. Seolah-olah kalau misalnya pandemi itu kok hanya negara-negara tertinggal misalnya. Ternyata untuk corona ini tidak mengenal negara, tidak mengenal bangsa, tidak mengenal orang kaya maupun miskin. Nah, begitu juga dengan kondisi default ini. Tapi yang kita sudah tahu itu ada Yunani yang default ya. Kenapa Yunani bisa default? Mungkin bisa Bapak Ibu sekalian pasti jauh lebih paham. Salah satunya adalah mereka berhutang, tapi untuk konsumtif. Banyak digunakan untuk memberikan subsidi kepada para manula dan pengangguran.
dan akhirnya mereka pun banyak memanfaatkan subsidi tersebut dengan hal-hal yang tidak baik, sehingga itu terjadi default, dan data-datanya pun banyak dimanipulasi, sehingga itu yang menjadi mereka default. Artinya apa? Pengelolaan dari utang yang dilakukan oleh Yunani itu tidak transparan dan juga tidak profesional. Nah, sementara di Indonesia, kita sudah mulai tahun 2002, bahkan sebelumnya, kita sudah mendirikan namanya Pusat Manajemen Obligasi Negara. Dan sekarang sudah berkembang menjadi satu direktorat tersendiri di Kementerian Keuangan, di mana yang dulu kita hanya bicara pengelolaan pembiayaan. Di situ di dalamnya ada obligasi negara, ada SUKO, ada pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri. Itu kita kelola, kita manage secara profesional dan juga kredibel tentunya, dan kehati-hatian, dan terutama adalah transparan. Kemudian sekarang yang tadinya hanya namanya Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, itu kita tingkatkan lagi menjadi DJPPR, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Jadi semuanya kita kelola dengan baik. Bagaimana kita mengelola dengan baik? Kita setiap tahun membuat strategi pengelolaan pembiayaan dan risiko itu, dan itu disampaikan juga kepada DPR. Seperti saat ini tadi, hari ini kita menyampaikan semacam pertanggungjawaban ke DPR terkait dengan pengelolaan tersebut. Dilihat betul oleh masyarakat, diawasi betul oleh masyarakat. Juga setiap tahunnya diaudit oleh BPK. Bahkan BPK ini sekarang auditnya bukan hanya audit laporan keuangan, tapi kinerja kita pun diaudit. Seperti contohnya sekarang ada program pemulihan ekonomi nasional, itu dari awal mereka langsung masuk BPK. Nah, inilah cara-cara kita pengelolaan kita biar lebih kredibel dan transparan, sehingga banyak pihak yang mengawasi di situ dan membantu untuk pengelolaan itu, sehingga insya Allah itu namanya default risk-nya tadi masih sangat-sangat kecil, mendekati zero risk gitu ya, zero risk. Nah, kemudian bagaimana kalau mau dijual sebelum maturity date? Itu sangat-sangat bisa, dan itu tadi holding periodnya hanya 2 kali pembayaran. Jadi nanti tanggal 11 Desember 2020 sudah bisa dijual atau bisa dialihkan. Nah, sekarang pertanyaannya tadi, harganya bagaimana? Apakah harga market atau harga pada saat pembelian? Nah, saya sebutkan tadi sudah, bahwa itu harganya ya market price. Bagaimana untuk mengetahui bahwa kita menjual di mitra distribusi di mana kita beli, bahwa itu fair market price, artinya tidak ditipu gitu, nggak dibohongin oleh mitra distribusinya. Itu simple, kita bisa lihat setiap jam 4 sore, itu sudah keluar indeks harga, bukan indeks harga saham saja, tapi SUKO retail seri tersebut, masing-masing seri, itu ada harganya di jam 4 sore di IDX, Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Indonesia sekarang. Itu kalau kan sekarang simple kan ngelihatnya, di situ bisa dilihat di webnya, itu sore hari jam 4 sudah ada. Jadi kalau misalnya biasanya nih, kalau saya kan sekarang nggak boleh beli, tapi waktu pertama kali terbit saya masih boleh beli. Itu saya beli pada saat saya jual, misalnya kita kan pakai Jakarta Time ya, karena di harganya adalah di IDX. Itu misalnya jam 12 saya transaksi, oke, saya hubungin bank saya pada saat saya beli, saya mau jual nih, katakanlah saya investasi 100,
juta, kemudian saya akan jual 50 aja, bisa. Atau kita jual 25 aja bisa. Kemudian saya transaksi di situ disebutkan bahwa harganya akan menunggu harga IDX di jam 4 sore hari itu. Sehingga pada saat jam 4 itu sudah tahu, langsung disettle harganya berapa, kemudian besoknya itu sudah masuk ke rekening kita. Sudah masuk ke rekening kita. Jadi harganya adalah market fair price. Ya, Bu, Itu terima kasih. Jadi kan? cukup gampang ya, Bu ya, cukup mudah ya. Simple, sangat Bu. simple. Terima kasih, Bu. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Siti Fibriani. Kalau misalnya setelah pembelian, tiba-tiba yang membeli mau meninggal dunia, apakah bisa dialihkan ke ahli waris? Itu dulu, Bu, pertanyaannya, Bu. Ya, makasih. Ini kejadian nyata. Ada teman saya yang kebetulan dia tahu mertuanya pernah beli suku, tapi mertuanya nggak pernah kasih tahu belinya di mana dan nomor rekeningnya berapa. Itu nggak tahu sama sekali. Nah, cuman dia ingat bahwa mertuanya pernah beli gitu. Ya ini kebetulan kenal saya, dia langsung telepon saya. Makanya ini saya sarankan Bapak Ibu sekalian kalau mau beli, buka yang tadi di chat sudah disampaikan Mbak Elsa juga websitenya. Nanti di situ alamatnya jangan dibuang. Alamatnya alamat kami dan informasi itu at any time bisa diakses. Di situ langsung tanya, Mbak Dwi, saya pernah lihat mertua saya beli suku. Seingat saya sih di Mandiri, dia cuma ingat aja. Boleh nggak dicek ini pernah beli? Kita ada database-nya untuk pembelian di pasar perdana. Artinya pada saat pembelian sekarang, itu bisa dicek. Cuman dikasih alamat saja, KTP, nomornya, dan alamatnya, namanya, itu bisa dicek. Oh, dia pernah beli di bank ini. Nah, selanjutnya tinggal dihubungin banknya. Pernah dijual nggak? Pernah dialihkan nggak? Itu pertanyaan langkah pertama. Langkah berikutnya, karena yang suku holdersnya ini meninggal, ini nggak bakalan hilang kemana-mana. Pasti masih atas nama yang bersangkutan. Masih nama bersangkutan. Biasanya kalau memang ini sudah ada hak warisnya, misalnya, ini sebenarnya biasanya ditunggu, karena ini kan cuma 3 tahun ya, biasanya ditunggu sampai itu jatuh tempo. Tapi kalau memang ini ada kebutuhan, ini kebetulan kan 3 miliar nih yang belinya, ini anaknya segera butuh, mau dijual. Nah, itu kan nanti ada hak warisnya, kemudian tentunya di situ nanti yang ngurus siapa yang berhak untuk menjual. Nah, itu kan bisa dijual di situ dengan memakai prosedur hukum yang berlaku. Ada hak warisnya ini dan itu nanti bisa dialihkan. Dan itu misalnya nih, sampai nggak tahu sama sekali kalau ada misalnya, mohon maaf kalau terjadi resiko tadi, ada orang tua kita yang beli atau kita sendiri yang beli, terus kita terjadi resiko, saat ini saya nggak mau ngasih tahu istri saya atau pasangan saya, misalnya suami saya, ini rahasia, ini duit saya gitu misalnya ya. Tahu-tahu terjadi resiko terhadap kita, gimana nih uang ini hilang nggak? Nggak bakalan hilang, karena itu kan langsung masuk ke rekening yang bersangkutan. Setiap bulannya masuk, pada saat jatuh tempo juga masuk ke rekening yang bersangkutan. Kemudian tentunya sebagai ahli waris akan nge-trace semua harta kekayaan yang ada. Jadi nggak bakalan hilang. Dan nggak perlu, harus ditagih ini karena sudah meninggal, terus nanti bulan depan udah nggak terima. Enggak, itu otomatis masuk ke rekening yang bersangkutan. Aman jadi Mbak Elsa. Terima kasih banyak, Bu. Aman jadinya ya, jadi nggak perlu ragu-ragu lagi. Ini silahkan ada satu lagi dari Mas AWF, kayaknya mau langsung ini Bu, boleh ya Bu? Boleh dong, sekalian kenalan. Ya, silakan Mas. Halo, selamat malam Bu, mohon maaf saya langsung aja Bu, karena kalau ngetik lama. Ini Bu, kalau kita lihat kan kebetulan teman-teman yang di Jepang ini cukup mobile ya Bu ya, dalam arti kan kemungkinan besar tidak akan selamanya di Jepang. Bisa jadi dari mereka banyak juga yang kemudian pulang ke Indonesia, kembali ke Indonesia, atau kemudian malah mendapatkan bentuk pekerjaan di negara yang lain. Nah, kalau seandainya
pas belinya kebetulan di Tokyo, terus kemudian pulang ke Indonesia, itu gimana, Bu, posisinya? Karena kan kebetulan belinya via BNI Tokyo nih, misalkan. Seperti itu. Ya. Itu yang pertama. Oke. Oh, enggak, Bu. Silakan. Oh, itu aja. Karena yang pertama bilangnya Yang kedua, enggak. Yang kedua sebenarnya gini, Bu. Mohon maaf. Kalau ini sebenarnya bukan pertanyaan sih, Bu. Lebih ke arah curhat. Karena kebetulan saya kuliahnya dulu sekarang sudah balik ke Indonesia sambil nunggu hasil. Saya kuliahnya kebetulan di KRIPS, di mana teman-teman saya itu kebetulan mungkin agak sedikit beda dengan teman-teman yang kuliah di kampus yang lain. Kalau di kampus saya itu kebetulan PNS, Bu. Jadi teman-teman saya itu rata-rata PNS sama pegawai di Jepang. Nah, kita kan sering ngobrol santai, Bu, nih. Mereka kadang rada ngeluh juga dengan tingkat bunga di Jepang yang sangat rendah. Nah, pas saya ngobrol mengenai surat utang dan sebagainya, itu mereka kaget. Karena kan dulu kita Sun atau Sukuke itu kan pernah 8% ya, Bu, ya. Kalau nggak salah. Nah, kalau yang sekarang kan 6%. Nah, mereka, Bu, ini pesanan sih, Bu, karena kebetulan teman-teman saya kadang ada juga yang masih ini. Itu dimungkinkan nggak, Bu, untuk WNA? Dalam hal ini, kebetulan teman-teman samanya adalah teman-teman yang di masyarakat Jepang. Karena kalau seandainya memungkinkan, dan itu kemudian mereka misalkan bisa beli via, taruhlah di bank BNI cabang Tokyo, mereka kemungkinan untuk membeli itu cukup besar, Bu. Karena kebetulan mungkin teman-teman dekat saya, jadi mereka punya uangnya ada, ditabungnya nggak dapat return, mereka dapat 6%, kalaupun dipotong pajak mungkin 15 atau 20%, mereka masih lumayan ini, seperti itu, Bu. Mungkin ini bukan pertanyaan, Bu, lebih ke arah curhatan nih, kalau untuk yang kedua ini, Bu. Hatur nuhun, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Ini di Indonesianya udah di mana nih? Saya kebetulan di BPPK, sekarang di di STAN, Bu, posisinya. Oke, BPPK. Oh, berarti banyak tuh teman saya di situ. Ada Pak Bambang, Pak Muhadi. Oh iya, siap, Bu. Ya. Iya. Oke. Kalau itu saya udah senior banget, Bu. Iya, betul. Memang udah senior sih saya, senior banget. Saya bukan dari STAN. Baik, kalau misalnya belinya di Tokyo, kalau mobile, nggak ada masalah. Pastinya nggak ada masalah. Karena rekening itu mau dimanapun, kalau BNI pasti nggak masalah. Misalnya, bukan hanya BNI, bank manapun juga nggak masalah. Itu dari sisi kita, nanti kalau dari Tokyo pindah ke Jakarta gimana nih? Ya tetap bisa, karena itu kan rekeningnya akan di situ terus. Kalau misalnya kecuali rekeningnya BNI yang di sana ditutup, ya minta aja ditransfer ke rekening yang ini, bisa diusulkan ke situ. Jadi bisa ditransfer juga ininya, rekening penampungnya gitu. Nah, ini tinggal koordinasi dengan mitra distribusinya untuk minta dialihkan misalnya. Itu memungkinkan. Dan kalau saat ini sih setahu saya nggak akan ada masalah ya, mau dimanapun belinya, nanti kita pindah ke negara manapun nggak akan ada masalah. Kemudian tadi yang terkait dengan imbalan, kok terus menurun sih, Bu? Nah, ini kan kembali justru kalau menurun kita harus bangga dong dengan Indonesia. Artinya negara kita sudah semakin bagus nih. Artinya kita pun sekarang bukan negara yang ketiga lagi, kita sudah upper medium ya. Sekarang artinya kita sudah tidak memiliki fasilitas untuk mendapatkan subsidi. Jadi rate-nya adalah rate yang umum. Nah, kalau misalnya rate kita menurun, itu tentunya ada indikatornya negara kita semakin baik pengelolaan ekonominya. Karena investor semakin percaya. Rating kita, country rating kita, sekarang sudah investment grade dari 3 rating agency. Dulu kan sejak 97-98 kan kita drop ke 2 not di bawah investment grade. Sekarang 3-tiganya sudah ngasih investment grade. Dan itu tidak mudah untuk mendapatkan investment grade, apalagi di musim pandemi ini. Hampir sebagian besar negara itu di downgrade. Tapi Indonesia alhamdulillah sampai saat ini masih stay sama. Sehingga untuk
imbalan atau rate dari instrumen kita, sekarang dari sisi pemerintah akan menjadi lebih murah. Karena itu tingkat grade dari rating Indonesia itu sendiri. Kemudian yang kedua, berarti ekonomi kita menjadi masih bagus. Lihat itu kalau kita lihat dari BI 7 days reverse repo atau kita kenal BI rate, ya kan? BI rate pada saat tahun lalu lah, nggak usah tahun sekarang. Tahun lalu itu kan masih di atas 5. Terakhir di 475 itu di bulan Maret kemarin. Sekarang itu sudah 4, sudah turun 75 basis poin atau 0,75%. Nah, otomatis itu kan akan turun di rate kita. Nah, kalau itu masih tetap sama dengan yang 8%, nah itu nanti yang kebobolan adalah APBN-nya gitu. Jadi masyarakat kan masih menikmatin di situ. Cukup menjawab, Mas? Ibu, kalau untuk kemungkinan WNA itu gimana, Bu? Karena khususnya kebetulan ya, yang kemungkinan WNA tadi, karena kebetulan mereka, ya mohon maaf, Bu, salary-nya jauh di atas kita-kita gitu. Cuman sepertinya mereka membutuhkan kalau memang memungkinkan, karena kalau selama ini harus WNI kan berarti via saya. Kalau seandainya mereka invest ya, kalau via saya kan mereka nggak pegang sendiri nih Bu. Jadi mereka sempat agak bertanya karena kebetulan tahu saya juga di Ministry of Finance. Jadi Min itu ada nggak? Kalau ada nanti saya invest deh gitu. Jadi banyak juga Bu, lumayan itu sebenarnya. Ada, itu, Bu. Ada khusus untuk WNA atau diaspora ya, diaspora. Nanti ada. Tapi nanti untuk diaspora bukan WNA-nya, artinya orang Indonesia yang sudah melepas haknya. Tapi itu nanti kita akan terbitkan instrumen khusus, namanya diaspora bond, atau yang syariah nanti ada diaspora suku, di mana itu memang dikhususkan untuk warga negara Indonesia yang sudah melepaskan haknya sebagai warga negara Indonesia, jadi WNA, yang ada di luar negeri. Nah, kalau sekarang ini kan kita bisa juga sebut diaspora, karena nanti diasporanya akan dikembangkan tidak hanya yang mereka sudah melepas warga negaranya, tapi mereka yang ada di luar negeri bisa kita sebut juga diaspora. Nanti bisa boleh beli yang di situ. Tapi kalau yang untuk produk suku retail kali ini itu belum bisa, karena memang syaratnya harus KTP yang masih memiliki kewarganegaraan Indonesia. Tapi nanti insya Allah tahun ini, Mas, mudah-mudahan tahun ini, paling lambat tahun depan, itu kita akan sediakan instrumen khusus untuk itu. Karena tapi saya harus yang XBNI ya, Bu? Kalau purely WNA nggak bisa ya, Bu? Kalau pure WNA, mereka sepanjang masih ada ikatan ya, dalam artian gini, WNA yang mereka anak keturunan dari WNI, atau anak keturunan dari ex-WNI, itu masih bisa. Tapi kalau dia pure WNA, belum. Kalau mereka mau, belinya yang global suku. Itu global. Iya. Kalau global suku, karena dia currency-nya adalah US dollar, itu tentunya rate-nya juga berbeda. Yang US dollar, kayak kemarin terakhir kita menerbitkan, itu tenornya jauh lebih panjang karena bukan retail, tapi individu boleh beli sepanjang memenuhi persyaratan, minimum pembelian, dan sebagainya. Kalau yang suku global suku itu kemarin yang 5 tahun, itu rate-nya hanya 2,3%. Kalau yang 10 tahun itu kemarin 2,8%. Ada yang 30 tahun, itu rate-nya terakhir di 3,8%. Beda sekali, ya. Sudah, Mas. Ya udah, hatur nuhun banyak, Bu. Terima kasih banyak, ini saya pertanyaannya banyak ya. Hatur nuhun, Kak Elsa juga. Iya, makasih. Bu, ada lagi nih dari Mbak Anissa Alfada dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan ini, Bu. Oh, asik. Lagi sekolah di sana, di Jepang. Baru pulang, Bu. Oh, baru pulang. Ya, dia nitip pertanyaan ini, Bu. Jadi katanya konsep return pada umumnya perbankan syariah adalah bagi hasil, sehingga
tingkat return-nya tidak fix, naik atau turun. Apa penjelasannya dengan tingkat return suku tetap per bulan ini? Terima kasih, Bu. Ya. Namanya siapa tadi, Mbak? Mbak Anissa, Bu. Mbak Oh, Mbak Anissa Anissa. Alfasa. Ya, makasih Mbak Anissa. Boleh saya sebut semuanya yang hadir di sini sahabat suku ya, lebih mudah sahabat suku karena sudah mengenal suku. Baik yang sudah investasi di suku maupun belum, saya sebut sahabat suku. Mbak Anissa, terima kasih pertanyaannya. Ini artinya terkait dengan syariah. Jadi begini Mbak Anissa, kalau namanya konsep syariah itu tidak semata-mata bagi hasil. Jadi struktur akad yang ada di syariah itu kalau di perbankan itu kan adanya mudharobah sama musyarakah. Kalau mudharobah itu bagi hasil, nasabah sebagai pemilik modal, sementara banknya itu sebagai mudorib atau yang memiliki keahlian. Sehingga yang mengelola dana tersebut atau disebut mudorib itu adalah yang memiliki keahlian dalam pengelolaan sehingga akan menimbulkan atau menghasilkan return atau profit. Nah, disitulah namanya bagi hasil. Nah, bagi hasilnya itu nanti ditentukannya adalah dengan nisbah. Nisbah itu misalnya kalau deposito tadi saya sebutkan, kalau misalnya biasanya sampai 100 juta itu mungkin 45% untuk nasabah, 55% untuk bank. Itu tergantung dari banknya juga gitu. Ada juga yang nanti kalau sudah di atas 1 miliar biasanya pemilik modal dikasih yang lebih 60%, kemudian 40%-nya bank. Itu kalau pakai mudharobah. Kalau musyarakah itu adalah konsep bisnis dari sisi syariah. Ada dua orang yang memiliki modal yang sama, pemilik modal, kemudian dia running bisnis menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan bisnis. Sehingga nanti biasanya nanti akan dilihat dari porsi kepemilikan modalnya waktu membagi profitnya. Nah, sehingga itu tidak selalu fluktuatif, tergantung profitnya berapa, sehingga nanti hasilnya akan fluktuatif. Nah, bagaimana dengan suku? Suku kok bisa namanya syariah kok bisa fix? Kenapa? Karena suku memakai akad ijaroh, tadi sudah disebutkan. Ijaroh itu adalah sewa menyewa, sehingga fee based. Return yang disampaikan kepada suku holders, karena tadi kalau suku kan harus ada underlying transaksinya. Contoh, tadi disebutkan suku ini untuk membangun proyek-proyek. Proyeknya untuk sekolah atau kampus, gedung kampus. Membangun ITK tadi sama ITERA di Sumatera dan di Kalimantan. Kewajiban untuk memberikan fasilitas pendidikan tersebut itu kan pemerintah, benar nggak? Kewajibannya pemerintah untuk memberikan fasilitas tersebut kepada masyarakatnya, terutama generasi mudanya. Tapi saat ini pemerintah belum punya cukup uang. Pemerintah belum punya cukup uang. Sehingga pemerintah menerbitkan sukuk tadi melalui namanya perusahaan penerbit SPSN atau istilah kerennya adalah SPV, Special Purpose Vehicle. Jadi pemerintah memberikan proyek tersebut kepada SPV. SPV ini tidak punya uang, mereka menerbitkan sukuk, mengajak masyarakat, ini loh saya punya proyek untuk membangun kampus ITERA dan ITK. Kemudian pada saat sukuk holders, Mbak Anissa beli sukuk, kemudian dananya untuk membangun ITERA dan ITK tadi, itu berarti ITERA dan ITK itu hak kepemilikan atau hak manfaatnya itu yang memiliki adalah Mbak Anissa dan semua suku holders yang ada. Sehingga pada saat 3 tahun kemudian selama penerbitan tadi, itu pemerintah memberikan pelayanan dalam bentuk gedung dan fasilitasnya tadi, itu adalah sewa kepada investor. Sehingga pemerintah pada saat selama 3 tahun tadi memberikan uang sewa berupa fee tadi
yang diterima oleh investor dalam bentuk return atau kupon. Nah, nanti pada saat 3 tahun maturity date itu jatuh tempo, ini hak manfaat atas ITERA dan ITK tadi itu dibeli langsung oleh pemerintah. Hak manfaatnya tadi dibeli, uang pembelian tadi dikembalikan kepada investor. Sehingga setelah 3 tahun, ITERA dan ITK tadi, pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat atau mahasiswa yang ada di Sumatera dan di Kalimantan tadi, yang tadinya cuma sewa, sekarang adalah miliknya pemerintah. Miliknya pemerintah yang digunakan oleh masyarakat yang ada di Sumatera dan Kalimantan. Sehingga tidak lagi membayar sewa karena sudah dilunasi oleh pemerintah. Konsepnya seperti itu, Mbak. Jadi kita untuk suku ini semua yang diterbitkan masih berdasarkan ijaro. Itu ya, Mbak Anissa ya. Anissa, semoga jelas ya, Mbak. Jangan lupa beli loh. Kalau nggak jelas, tinggal datang aja ke kantor saya nanti. Kan sudah balik ke Indonesia. Bu, boleh ya satu lagi ya. Ini dari sahabat suku ini sepertinya antusias sekali nih, Bu. Boleh, Satu lagi boleh. Bu. Boleh. Ada titipan dari Mas Oki. Mas Oki ini bertanya, Bu, bagaimana cara membeli suku retail 13 ini setelah masa penawaran berakhir atau dari pasar sekunder? Apa saja yang perlu diperhatikan dalam pembelian ini? Terima kasih, Bu. Ya, oke. Terima kasih. Ini luar biasa. Ini pasti sudah investasinya banyak nih pasar keuangan. Jadi udah tahu harus beli di pasar sekunder. Satu, yang jelas kita hanya sampai tanggal 23 September jam 10. Jangan sampai ketinggalan. Kalau keuntungannya di pasar perdana pasti sudah tahu harganya di at par atau 100%. Kalau di pasar sekunder, tentunya di 2000 yang SR13 ini, sekarang kita harus melihat, harus memperhatikan kalau mau beli di pasar sekunder itu. Trennya kan naik dan turun. Kalau tren suku bunga turun, nanti harganya pasti akan naik, suku retail ini. Jadi pada saat mau membeli di pasar sekunder, harus siap bahwa harganya itu tidak 100%. Nah, bagusnya kalau misalnya kita trennya nanti akan turun, beli aja sesegera mungkin, pasti nanti harganya akan naik lagi, gitu kan? Harganya akan naik lagi. Atau kalau misalnya memang ini untuk nanti mau di hold sampai maturity. Kalau mau di hold sampai maturity, tentunya ada kemungkinan kalau pas turun beli yang lebih banyak. Kalau harganya turun, beli yang lebih banyak. Tentunya itu nanti akan pada saat jatuh tempo kan dibayar 100%. Nah, ini yang kalau misalnya belinya di mana? Belinya gampang, belinya di mitra distribusi yang sudah saya sebutkan tadi, bisa dicek di website juga, tadi sudah disebutkan di chat, tinggal aja dilihat mitra distribusi yang ada. Nah, lebih bagus, semua pasti sustain, harapannya sustain gitu ya. Tapi kalau misalnya mau lebih amannya dan nyamannya, ya monggo yang selama ini mitra distribusi dari 31 tadi yang paling nyaman yang mana, yang dianggap paling aman yang mana, monggo. Tapi dari sisi instrumennya sendiri, itu insya Allah memang aman sampai jatuh tempo. Gitu. Ya Bu, terima kasih Bu. Sepertinya saya udah diperingatkan dari tadi Bu. Iya, jadi pertanyaan dari Mas Oki adalah pertanyaan yang terakhir. Terima kasih semuanya, sahabat-sahabat suku atas antusiasnya, dan terima kasih Bu buat waktunya. Menarik sekali investasi ini, murah, aman, dan terjamin sama negara. Jadi Bapak Ibu-Ibu semua, karena terbatasnya waktu, saya akan menutup diskusi ini Bu. Jadi mohon kalau Ibu Direktur ada arahan buat kita dan buat teman-teman di sini juga, dan nanti akan disusul oleh lurahnya kita Bu dari Ikanas, kemudian ditutup dengan Pak Sony. Ya silakan Bu. Ya,
Pesan saya satu, bahwa ini investasi. Kalau dulu kita nenek moyang kita berjuang untuk kemerdekaan negara kita gitu ya, itu dengan mengangkat senjata. Ini berjuang dan mencintai negara kita dengan investasi. Nah, investasi cerdas, belilah sukuk retail 13. Itu satu. Kemudian yang kedua, jangan lupa bahwa ini masyarakat yang banyak di Jepang, kebanyakan kan uangnya disimpan di Indonesia. Nah, di Indonesia tentunya kan yen ke Indonesia jadi banyak gitu ya. Nah, begitu banyak kan keluarga yang di Indonesia tergiur dengan ini apa namanya investasi yang cepat hasilnya, dan ternyata banyak saudara-saudara kita yang tertipu, istilahnya investasi bodong. Nah, inilah salah satu instrumen yang disediakan oleh pemerintah yang aman, dan tentunya itu nanti akan bermanfaat untuk keluarganya yang di Indonesia. Sehingga pada saat nanti kembali, uangnya masih utuh, tapi setiap bulannya itu keluarga yang di Indonesia sudah bisa menerima manfaatnya. Mungkin itu Mbak Elsa, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Ini kesempatan yang luar biasa dan kehormatan bagi saya. Terima kasih Pak Sony, dan terima kasih untuk Mbak Elsa dan semuanya yang terlibat dalam acara. Silakan Pak Lurah. Kan Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Dwi, Pak Sony, dan Bapak Ibu-Ibu semua peserta Zoom Live ini. Terima kasih Ibu atas keluangan waktunya untuk mengisi acara ini. Saya juga tidak nyangka pasalnya Bu. Saya mengkontak Mas Ali, pegawai DJP PPR, yang juga sama Bu, sama saya sedang menempuh S3 di Hiroshima. Kita tidak berekspektasi sejauh itu, ternyata wah Ibu hadir langsung. Waduh, saya juga sangat surprise. Jadi sekali lagi kami mohon maaf kalau dalam pelaksanaan kegiatan ini banyak kekurangan ataupun kesalahan. Dan satu ini Bu, tadi saya juga berbicara sama Mas Ali. Jadi untuk teman-teman PPI atau pemagang yang ada di Jepang, kalau misalnya butuh semacam tutorial untuk membeli sukuk, bisa meng-email kami atau men-DM IG kami untuk menanyakan bagaimana cara-cara membelinya. Mohon izin Bu untuk membantu dari sisi saya. Mungkin itu yang bisa kami sedikit kontribusi sedikit untuk negara. Negeri. Iya. Terima kasih. Bu. Terima kasih. Pak Lurah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sony. Ya Bu, terima kasih saya ucapkan atas kesediaan waktunya untuk menjadi narasumber. Ini sangat apresiasi dari kami semua. Juga kepada Ikanastan Asia Timur, sukses terus. Kami juga mengucapkan terima kasih partisipasi dari BNI. Mudah-mudahan Bu, nanti ke depan akan ada diaspora bonds, ada diaspora sukuk juga. Nanti kita bikin acara yang lebih ini lagi, menjaring peserta lagi, mungkin dengan KBRI dan juga dari mitra distribusi dalam hal ini BNI. Insya Allah langsung Terima datang kasih, ke Tokyo ya. Next. Oh iya Bu, saya tunggu. Siap, kami hadir ke sana Pak. Siap Bu. Ya, alhamdulillah kemarin sudah ada bank yang menawarin kami Pak untuk menerbitkan Samurai Sukuk. Alhamdulillah, Bang Sukuk sudah diterima di Jepang gitu. Luar biasa ini. Ya Bu, mungkin perlu diketahui bahwa vendor dari Samurai Bonds akan memberikan penghargaan kepada pemerintah Indonesia, nanti akan diberikan kepada wakil duta besar Bu di sini. Nanti saya update Bu beritanya. Ya Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih Ya, support. Mohon maaf dari saya dan tim kalau ada yang kurang berkenan, dan kami siap at any time mau sharing tentang suku dari sisi manapun, karena suku ini adalah instrumen yang sangat inovatif, bahkan diakui dunia, dan itu nanti bisa sharing session biar teman-teman mungkin ada yang tertarik menulis disertasinya tentang suku. Kita dengan senang hati untuk mensupport baik data maupun hal-hal yang mungkin saya bisa ceritakan gitu.
Ya, teman-teman sekolah Kemenko itu udah ada satu ide, satu judul tulisan disertasi. Silahkan. Ayo yang masih bingung, ada tawaran. Iya, banyak ini banyak. Mumpung loh sama sama Bu Dirnia, kalau masalah data Iya. nanti disupport semuanya. Kapan lagi? Oh, Mas Andi Ali langsung aja Mas Andi Ali langsung dari DJ PPR langsung bisa. Iyalah, langsung lah. Andi, saya Siap. kangen deh. Siap, Atau Bu. kalau Siap, mungkin insya ini Allah. Bu, kalau udah yang sudah lulus macam Mbak Anissa atau Kak Elsa itu kalau mau nulis boleh juga kan Bu, nggak harus terbatas Boleh. mahasiswa kan? Betul, boleh. Justru gini, saya lagi menginisiasi, insya Allah akan terbit di akhir tahun ini, namanya Buletin Sahabat Suku. Nanti kita butuh tulisan-tulisan dari semuanya, baik teman-teman sahabat suku yang ada di Jepang, di negara-negara lain, bisa bantu di sini. Siap, Bu. Kami tunggu, Bu. Siap, siap. Ya siap Bu. Ya. Terima kasih sekali lagi Pak Sony, Mbak Elsa, Bapak Ibu sekali. Terima kasih Terima semuanya. kasih Ibu. Selamat malam, selamat istirahat, sehat-sehat selalu. Sampai jumpa Ya, di sehat. sesi berikutnya. Terima kasih Bu, mari. Oke, mari, Jin Lev. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Wah.